Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirman apalah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan hidup kami ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 25 yang berbunyi, "Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh." Yang menjadi tema dari nas renungan kita ini adalah hidup yang senada, seirama dengan Roh Kudus. Suatu persembahan pujian dan kemuliaan kepada Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus yang dilakukan oleh suatu kumpulan paduan suara dengan menggunakan iringan alat musik piano. Pastilah di antara sesama anggota paduan suara maupun juga alat musik yang dipakai itu semuanya membutuhkan suatu keharmonisan, baik oleh setiap pribadi anggota paduan suara itu maupun alat musik pengiringnya yang digunakan. Oleh karena pada alat musik piano, meskipun beberapa not yang masih tepat nadanya, tetapi ada not-not lain yang nadanya terlalu tinggi, sehingga petugas atau teknisi piano bukanlah untuk membuat semua tuts mengeluarkan bunyi yang sama, melainkan memastikan agar masing-masing not dengan bunyinya yang unik dapat menghasilkan perpaduan musik yang harmonis dan enak untuk didengar ketika digabungkan dengan not-not lain. Di dalam hidup persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita, umat manusia sebagai gereja maupun yang bertugas untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani ini, kita mempunyai Tuhan Raja dan Kepala atas kita, gerejanya, umatnya ini pun sungguh kita bisa menemukan adanya nada-nada yang tidak harmonis pada persekutuan kita. Maka pada diri setiap orang yang memiliki ambisi atau talenta tertentu bisa dan dapat saja menghasilkan adanya ketidakcocokan dengan orang sekitarnya, di mana ketika digabungkan dalam suatu komunitas gerejawi itu, sungguh sangat dibutuhkan adanya keharmonisan hubungan. Oleh sebab itu, di dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada umat maupun jemaat di Galatia, khususnya di Galatia 5 ini, Rasul Paulus menganjurkan kepada setiap pribadi orang yang sudah mengaku untuk beriman, mengaku percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, khususnya yang ada di jemaat Galatia pada masa itu maupun juga kita di masa kini, dimanapun kita berada, untuk senantiasa mau membuang segala sesuatu yang mengutamakan tindakan yang berdasarkan pada keinginan kedagingan kita umat manusia, diantaranya hal-hal yang berhubungan dengan perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri yang akan bisa dan dapat menghancurkan suatu persekutuan dan merusak keharmonisan kita baik dengan Tuhan Allah Bapa sendiri di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu, ataupun hubungan kita dengan sesama orang yang ada di sekitar kita, sesama umat manusia.
Rasul Paulus juga mendorong kita untuk mau melaksanakan hidup yang menghasilkan sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mau mencerminkan bagaimana buah Roh Kudus itu diberlakukan dalam diri kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apabila kita mau memperlakukan kehidupan oleh pertolongan maupun tuntunan serta bimbingan Roh Kudus itu, tentu saja kita akan merasa lebih mudah menghindari konflik tentang hal-hal yang tidak esensial atau hal-hal yang tidak penting. Kita dapat memiliki kesamaan tujuan yang lebih besar daripada suatu perbedaan yang ada. Kemudian dengan pertolongan Roh Kudus, maka setiap pribadi kita dapat bertumbuh, berkembang dalam kasih dan kesatuan sambil menjaga diri kita, hati kita masing-masing agar tetap mau harmoni dengan sesama kita siapapun yang ada di sekitar kita, supaya hubungan yang harmonis itu tetap mengutamakan bagaimana Roh Kudus yang menguasai hati, akal, pikiran kita. Apa saja yang menjadi sikap kita yang ternyata menimbulkan ketidakharmonisan di dalam komunitas orang beriman percaya kepada Kristus, maka akan dimusnahkan, dihancurkan oleh pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Sehingga kalau kita pertanyakan bagaimana cara kita dapat menjaga suatu keharmonisan di dalam hidup persekutuan kita sebagai gerejanya, sebagai umatnya. Untuk itu ingatlah sebagaimana yang dituliskan menurut kebenaran firman Tuhan, yaitu di Roma 8 ayat 13 dan 14 ini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, untuk sungguh-sungguh memungkinkan kami menikmati hidup ini bagaikan suatu kumpulan musik atau suatu ungkapan yang dinyatakan di dalam musik harus senantiasa bisa senada dan seirama dengan apa yang memang dikerjakan Roh Kudus di dalam diri kami ketika kami memberi tempat Roh Kudus itu untuk berkuasa di dalam hati, akal, pikiran kami. Sambutlah doa kami dan sempurnakan Bapa, terimalah dan kabulkan menurut kehendak-Mu, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin.